Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa, STK 120026 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Akan memaparkan materi tentang kimia pangan sebagai tugas midtes yang diberikan kepada dosen pengampu Ibu Jawiana Soikan Syofwan, SPDI MPD. Karakteristik air dalam pangan dan bagaimana air dalam pangan. Air mempunyai sifat yang jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, yang terdapat diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, yang secara kimiawi mengandung hidrogen. Jadi, dapat dikatakan bahwa air merupakan suatu senyawa kimia yang sangat stabil. Struktur air antara satu dengan yang lain bergabung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk melalui tarik-menarik antara kutub positif dan kutub negatif. Fungsi air dalam komponen bahan pangan. Yang pertama, sebagai suatu faktor yang berpengaruh terhadap penampakan, tekstur, cita rasa, dan gizi bahan pangan. Yang kedua, sebagai pendispersi atau pelarut segala komponen kimia dalam bahan pangan. Jenis-jenis air dalam bahan pangan. Yang pertama, air terikat satu lapisan tunggal atau water molded layer, air yang terikat dalam bahan pangan melalui ikatan hidrogen atau ikatan ionik dengan komponen bahan pangan. Yang kedua, air lapisan banyak atau water multilayer, air yang terikat pada molekul air, monolayer, dan mudah dihilangkan dengan penguapan atau pengeringan air monolayer. Yang ketiga, air bebas. Air yang mengisi ruang, sel, dan pori-pori dengan bahan pangan. Metode atau rate adalah metode yang benar-benar langsung dianalisis total karbohidratnya, bukan dari hasil pengurangan komponen lain. Prinsip dari analisis ini yaitu karbohidrat yang apabila direaksikan dengan asam pada suhu tinggi, contohnya hydroloric acid HC1. Yang kedua, metode Nelson-Somigyi menjelaskan tentang gula reduksi, di mana gula reduksi adalah gula-gula yang dapat bertindak sebagai agen pereduksi. Yang ketiga, analisis kadar serat kasar adalah usaha untuk mengetahui kadar serat kasar pada makanan. Prinsip utama serat kasar adalah mengingat air, selulosa, dan pektin. Keempat, spektrofotometri adalah alat yang digunakan untuk menentukan kadar warna, intensi cahaya, dan konsentrasi bahan. Yang kelima, kurva standar. Kurva standar adalah suatu grafik menghubungkan antara absorbansi dengan konsentrasi. Metode yang digunakan pada analisis protein di dalam pangan. Yang pertama, metode Kirchhoff. Prinsip dari metode Jodl adalah protein direaksikan dengan asam sulfat atau digester yang dicerna karena menggunakan panas, terdapat katalis sehingga asam sulfat mengubah semua organik nitrogen, yang artinya nitrogen yang terikat dengan rantai karbon. Yang kedua, metode Dumas.
Prinsip dari metode Dumas adalah sampel itu dibakar pada suhu 700 sampai 1000 derajat Celcius, sehingga sampai itu akan melepaskan gasnya. Dalam hal ini, gas yang digunakan adalah gas nitrogen. Yang ketiga, infrared spektroskopi atau spektroskopi inframerah adalah analisis cahaya inframerah yang berinteraksi dengan molekul. Keempat, molekul biuret. Prinsip dalam metode biuret adalah warna ungu keunguan dihasilkan ketika ion tembaga dikompleks dengan ikatan peptida dalam kondisi basah. Yang kelima, metode Lowry. Prinsip metode Lowry adalah uji protein Lowry menggunakan tembaga yang berikatan dengan ikatan peptida dalam protein dalam kondisi basah atau seperti metode Biuret. Keenam, metode Bradford. Dye binding. Prinsip dari metode Bradford dye binding ini adalah komesi Bray Blue G250 mengikat protein dan pewarna berubah warna dari kemerahan menjadi kebiruan. Perubahan warna sebanding dengan kandungan protein. Yang ketujuh, metode BCAP adalah ada metode BCA ini protein mereduksi ion tembaga menjadi ion tembaga dalam kondisi basah. Ion tembaga kompleks dengan keunguan warna yang berbentuk adalah konsentrasi protein yang proporsional. Yang kedelapan, metode ultraviolet 280 nm abosphotin. Pada metode ini prinsipnya protein menunjukkan penyerapan yang kuat pada UV 280 nm primer karena triptofan dan residue trirosan dalam protein. Karena setiap protein memiliki komposisi asam amino aromatik yang unik. Koefisien kepunahan atau absorptivitas molar harus ditentukan terlebih dahulu melalui analisis kandungan protein. Metode yang digunakan pada analisis lemak dalam pangan. Yang pertama, metode solvent extraction atau metode yang melibatkan pelarut. Metode solvent extraction mempunyai prinsip, yaitu kita mengkuantifikasi atau menghitung kadar lipidnya yang telah diekstrak menggunakan pelarut. Yang kedua, metode non-solvent extraction atau metode yang tidak melibatkan pelarut. Pada metode ini terdapat 3 metode di dalamnya, yaitu yang pertama metode Babcock untuk lemak susu, kedua metode Gerber untuk lemak susu, yang ketiga metode deterjen, metode instrumental. Metode ini cepat, tidak merusak dan memerlukan persiapan sampel dan konsumsi pada bahan kimia yang minimal. Metode yang digunakan pada analisis vitamin dalam pangan. 1. Metode extraction. Contoh metode extraction yaitu asam askorbat diekstraksi dengan cara dingin atau tidak dengan pemanasan karena sangat sensitif terhadap panas. Kedua, metode
biosay. Metode ini terdapat dalam studi in vivo yang biasa digunakan untuk menganalisis atau menguji bioavailability dari suatu vitamin. Mikrobiologi assay. Mikrobiologi hanya bisa digunakan pada vitamin-vitamin yang larut dalam air. Prinsipnya menghitung atau menentukan tingkat pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme profesional dengan jumlah vitamin yang diperlukan. 4. Metode semesial. Pada metode semesial vitamin A sensitif terhadap cahaya udara, suhu yang tinggi dan air. Untuk vitamin E sensitif terhadap oksidasi, metode yang digunakan pada analisis mineral dalam pangan. Pertama, metode tiosianat. Pada metode tiosianat menggunakan besi dari bentuk ferro menjadi ferri dengan menggunakan oksidator. Yang kedua, metode alpha dipyrid. Pada metode alpha dipyridyl besi 3 produksi dengan hidrogen amin membentuk besi. Yang ketiga, metode Auffenetrolin. Nah, itulah hasil pemaparan materi tentang kimia pangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.